أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Silakan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita belajar ilmu tajwid, melanjutkan hukum nun sukun atau tanwin bagian kedua, yaitu idgham bi gunnah. Baik, sebelum kita mempelajari idgham bi gunnah, terlebih dahulu kita perlu ketahui idgham yaitu memasukkan huruf mati ke dalam huruf yang hidup berikutnya. Itu idgham. Kemudian bi gunnah yaitu dengan berdengung. Jadi idgham bi gunnah memasukkan huruf mati ke dalam huruf yang hidup berikutnya dengan berdengung. Nah, itu pengertian secara bahasa ya. Baik, kemudian kita pakai irama supaya cepat hafal anak-anak. Ini pengertian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, ya, nun, mim, waw di lain kalimah, gitu ya. Sekali lagi, idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, ya, nun, mim, waw di lain kalimah. Nah, itu harus dibaca 5-10 kali supaya hafal ya. Tuh, jadi bertemu huruf 4, ya, nun, mim, waw, atau biasa disebut yanmu bisa ya. Baik, sebelum kita memberikan contoh nun sukun dan tanwin, terlebih dahulu kita ketahui nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan ya itu sama dengan ya sukun bertemu ya hidup, itu sama dengan ya tasdid ya. Sekali lagi, apabila nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf ya, maka itu seperti atau sama dengan ya sukun bertemu dengan ya hidup, sama dengan ya tasdid ya. Seperti contoh ayyakula, itu bacanya ayyakula, bukan an yakula, tapi ayyakula, gitu ya. Kemudian ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun ya, bertemu dengan huruf nun, nanti suaranya sama dengan nun tasdid, jadi harus dengung. An-na'buda, gitu ya, tidak boleh an-na'buda, tapi ada dengung, kurang an-na'buda, gitu ya. Kemudian apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, itu sama dengan mim sukun bertemu dengan huruf mim ya, sama dengan mim tasdid. Jadi ada mim sukun bertemu huruf mim sama dengan mim tasdid, harus dibaca dengung. Contoh mam ma'iyah, itu sama dengan mam ma'iyah. Jadi suaranya nun sukun itu berubah menjadi mim bertasdid. Kemudian ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw ya, bertemu dengan waw, maka itu sama dengan waw bertasdid ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, itu sama dengan waw bertasdid. Seperti mau wajadna ya, tidak boleh man wajadna, itu tidak boleh ya, karena seperti ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, itu sama dengan waw bertasdid, maka suaranya mau wajadna, gitu ya. Baik, mari bersama-sama
kita memberikan contoh satu persatu, ya, satu persatu dari nun sukun atau tanwin. Wa may yu'min, nun sukun bertemu ya, wahyu yuha, tanwin bertemu ya, wa iyakun, nun sukun bertemu ya, khairan yarahu, tanwin bertemu ya, layaqdira, nun sukun bertemu ya, adhanu yasma'una, tanwin bertemu ya, gitu ya. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun. Innasya, nun sukun bertemu nun, yauma idin na'imatun, tanwin bertemu nun. Lan nadkhulaha, nun sukun bertemu nun, khairun nuzulan, tanwin bertemu nun. Min nadhirin, nun sukun bertemu nun. Amsyajin nabtalihi, tanwin bertemu nun. Itu ya. Berikutnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Mim mahariba, nun sukun bertemu mim. Fi kitabim mubinin, tanwin bertemu mim. Mim masadin, nun sukun bertemu mim. Qaulum ma'rufun, tanwin bertemu mim. Mim malin, nun sukun bertemu mim. Masalam ma, tanwin bertemu mim. Kemudian contoh nun sukun atau tanwin bertemu waw. Min walayatihim, nun sukun bertemu waw. Wa fakihatau wa abban, tanwin bertemu waw. Mawaddatau wa rahmatan, tanwin bertemu waw. Min waraqatin, nun sukun bertemu waw. Rahimu wadudun, tanwin bertemu waw. Itu ya. Itu contoh-contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 ya, nun, mim, waw, ya. Itu di lain kalimah. Di dalam penulisan Ros Usmani, itu Al-Quran yang bertuliskan Ros Usmani itu kebanyakan itu nun sukun itu tidak tertulis harokat sukunnya. Nah, ada huruf nun yang tidak berharokat, itu disebut nun sukun. Itu ya. Baik, kita jelaskan satu persatu. Ketika nun sukun bertemu dengan ya, maka harus dibaca dengung. Wa may yu'min, gitu ya. Wa may yu'min. Tidak boleh wa man yu'min. Tidak boleh juga wa may, terlalu meringis, ya. Wa may itu tidak boleh. Wa may yu'min. Nah, gitu ya. Kemudian tanwin bertemu ya. Wahyu yuha, tidak boleh wahyun yuha. Kemudian nun sukun bertemu dengan nun. Innasya, harus dengung. Innasya, tidak boleh immasya. Tidak boleh, harus innasya. Kurang lebih dengungnya itu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, ya. Kemudian tanwin bertemu nun. Yauma idin na'imatun, itu harus dibaca dengung. Yauma idin, din, dengung. Tidak boleh yauma idin na, itu tidak boleh, harus dengung. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf mim. Mim mahariba, harus dengung. Ukurannya satu alif. Tidak boleh mim, nah, itu bibir tidak boleh dimasukkan, ya. Mim nempel biasa, mim, tapi ditahan sekitar satu alif. Mim, gitu ya. Kemudian nun tanwin bertemu mim. Fi kitabim mubinin,
bim dengung, tidak boleh binmu, tidak boleh ya. Fi kitabinmu itu tidak boleh, harus dibaca dengung, tidak boleh dibaca jelas. Kemudian nun bertemu waw. Ya, nun bertemu waw, miwarokotin, ada itu. Miwarokotin, ada dengung. Miwarokotin, tidak boleh min warokotin, tapi harus dibaca dengung. Miwarokotin. Begitu juga tanwin bertemu dengan waw, rohimu wadudun, tidak boleh rohimun wadudun, ya. Ada tanwin domatin bertemu waw, tuh ya. Nanti dibaca diulang-ulang, ya, terutama pengertian idgham bi gunnah itu harus hafal, baca 5 sampai 10 kali ya. Tuh, nanti di lain kesempatan setelah hukum nun sukun dan tanwin selesai, kita belajar mengurai ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, terima kasih.